disitulah Mui merasa paling terganteng di dunia. Karena yang hadir ibu-ibu semua, Mui laki sendirian, Mui diem aja. Para suami berpikir keras bagaimana caranya membahagiakan orang tua, membahagiakan ibu. Pernah ngelihat nggak kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak selawatnya nanti aja Bu, setelah Mui baca selawat. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Faqala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan yang mulia, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para kiai yang memui ta'dimi yang sama-sama kita muliakan, mohon maaf tidak bisa memui sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ulama-ulama kita diberikan panjang umur, ulama-ulama kita dimuliakan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa Pematang Binatani yang kami hormati, Bapak Zainal. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, dan kebetulan beliau tidak hadir di tengah-tengah kita. Dan yang sama-sama kita hormati beliau Mustasyar PBNU Provinsi Lampung Kabupaten Oki, mohon maaf. Mungkin usianya dari Lampung terus. Bapak Haji Ja'far Shadiq, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa tokoh masyarakat
sesepuh bini sepuh, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah, qariah kita yang sama-sama kita muliakan, pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama yang muliakan, dan tak lupa jajaran para panitia penyelenggara peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala perjuangan para panitia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Membawa acara Gub Hadrah yang membanggakan, dan tak lupa jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus teman-teman mumu itu yang kecil-kecil yang mumu cintai nih depan. Dan tak lupa bapak ibu, istri tercinta mumuy. Alhamdulillah, bapak kepala desa, bapak lurah, istri mumuy ini kemana-mana mumuy pengajian, mumuy didampingi. Pak Haji Ja'far Shadiq mumuy ini masih pengantin baru 2 tahun. Ini mohon maaf, kayaknya ada Pak Dewan tadi ya. Mana Pak Dewannya? Oh mohon maaf Pak Dewan, gak mau sebutin tadi ya, insyaallah. Jadi alhamdulillah, kenapa mumuy kalau pengajian ini didampingin terus sama istri? Satu, khawatir takut hilang. Yang kedua, takut foto dengan ibu-ibu. Tapi alhamdulillah, minta doanya mudah-mudahan supaya rumah tanggung mumuy langgeng ila yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tadi mumuy udah lihat ada emak-emak, ibu-ibu udah bagiin kotak solawat. Jadi nanggung sekalian sebelum mumuy ceramah kita solawat dulu ya bu. Satu, supaya dapat berkah. Yang kedua, supaya infaknya ngisi. Keluarin sedekahnya ibu-ibu. Kata Nabi, orang yang bersedekah justru hidupnya tambah barokah. Orang yang rajin bersedekah, orang yang infak sedekah di jalan Allah, justru kata Nabi, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad, bukan berkurang, bertambah, bertambah, bertambah. Cukup kalau orang ada yang ngomong sedekah itu mengurangi keuangan, berarti otaknya otak pelit. Yuk keluarin duitnya, insyaallah mudah-mudahan Allah berkahkan rezeki kita, amin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah, pagi menjelang siang kali ini kita dipertemukan, dikumpulkan di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini dalam rangka memuliakan kelahiran manusia mulia, manusia agung, baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini bulan bukan lagi bulan Rabiul Awal, tapi alhamdulillah masyarakat desa Pematang Binatani masih meriah, semangat memperingati Maulid baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mumuy minta maaf kepada para tokoh, para ulama, para kiai, segenap para pejabat. Mohon maaf kalau yang kecil ini kurang sopan, yang gede-gede di belakang, mumuy berdiri di depan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ucapan terima kasih alhamdulillah
ternyata di desa Pematang Binatani ini betul-betul menjalankan apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata guru Mumuy, kalau pengen ngelihat orang itu bagus atau tidak, lihatlah ketika mereka menerima tamu. Kalau memang pengen ngelihat satu desa itu baik atau tidak, masyarakat ramah atau tidak, lihatlah ketika mereka kedatangan tamu. Tapi Mumuy alhamdulillah datang di kampung ini, datang di desa ini dengan baik disambut, dengan hangat luar biasa. Apa kata Nabi? Orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman dengan hari akhir, fal yukrim dhaifa, mereka memuliakan tamunya. Alhamdulillah, Mumuy datang turun dari mobil disambut dengan hangat. Dan setelah itu Mumuy datang ke panggung ini digendong. Alhamdulillah, digendong oleh Pak Maman. Sampai ada yang ngomong tadi dari belakang, loh Pak Maman punya anak lagi gitu. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Pak Maman sehat, Pak Maman panjang umur. Yang lain udah meninggal, tinggal Pak Maman doang sendirian. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa sih Maulid Nabi harus dirayakan di bulan Rabiul Awal? Dan kenapa Nabi Muhammad lahirnya di bulan Rabiul Awal? Kenapa Bu? Bu, kenapa? Oi, kenapa? Nabi Muhammad kenapa tidak dilahirkan di bulan Ramadan? Tidak dilahirkan di bulan Rajab? Tidak dilahirkan di bulan Muharram? Kok lahirnya di bulan Muharram, di bulan Rabiul Awal? Ibu-ibu pernah tanya begitu enggak Bu? Enggak pernah tanya ya Bu ya. Halo Bu, ibu-ibu make up dari jam berapa? Dari subuh. Pantesan udah pada luntur semua. Allahu Akbar. Tapi ini acara kalau nggak ada ibu-ibu sepi. Benar. Pokoknya paling gampang pengajian ngajakin ibu-ibu. Tapi Mumuy bisa pastikan kalau pengajian bulanan, pengajian mingguan nggak mungkin sebanyak ini. Biasanya kalau pengajian mingguan tanyain yai, pasti yang hadir pengajian mingguan itu rata-rata pemain lama semua. Isinya ya mbah-mbah kabeh. Bener nggak? Tapi alhamdulillah lewat syiar Maulid Nabi ini, orang yang tadinya nggak pernah ngaji, kalau ada tablik akbar begini, insya Allah datang ke pengajian dapat berkah. Makanya Maulid Nabi harus meriah. Pak Lurah, meriah. Harus. Kenapa? Kita syiarkan mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau ada orang yang melarang-larang Maulid, yang ingin menjegal dari peringatan Maulid, kita terabas. Pak Lurah, kalau ada orang yang ingin menjegal peringatan Maulid Nabi, Pak Lurah pasang badan. Oke? Kan banyak orang-orang sekarang ngaji baru sepotong, Maulid bid'ah, ziarah kubur haram, Rajaban bid'ah. Nauzubillahimin. Mohon maaf Mumuy, sampai ada yang banyak beribuan pertanyaan kepada Mumuy. Kebetulan Mumuy ini punya media namanya media TikTok. Ibu-ibu punya TikTok? Punya. Pantesan sering joget-joget di TikTok. Isinya rata-rata emak-emak sekarang joget-joget di TikTok. Ya, kebetulan Mumuy upload video ceramah di TikTok. Ada muncul pertanyaan. Apa dalilnya Maulid Nabi? Apakah para sahabat mengadakan Maulid Nabi? Maka Mumuy jawab, blok ngejawab, ya. Blok,
Maaf ini, tahu gak blok? Tahu gak blok? Blok. Ya. Blok dengerin. Nah, para sahabat tidak mengadakan maulid Nabi karena para sahabat hidupnya bareng Nabi. Blok. Betul. Betul. Lanjutin maulid Nabi. Insya Allah orang yang tadinya nggak mau datang ke majelis ilmu datang ke pengajian maulid Nabi. Amin. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Bapak Ibu, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab I'anatul Talibin beliau menjelaskan kenapa sih Nabi Muhammad itu dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tidak di bulan Ramadan. Justru Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal karena Allah ingin menunjukkan bulan Rabiul Awal lah menjadi mulia. Kenapa? Karena sebab waktunya kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Jadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini wasilahnya sebab Nabi Muhammad. Bu, tidak akan ada yang namanya hari raya Idul Fitri kalau tidak dilahirkan Rasulullah. Tidak akan ada yang namanya hari raya Idul Adha kalau tidak dilahirkan Rasulullah. Tidak akan ada yang namanya bulan Muharram, bulan Rajab, Isra Mi'raj kalau tidak dilahirkannya Rasul. Maka Allah katakan dalam hadis qudsinya, laulaka lamma khalaqtal aflak. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, dunia dan seisinya tidak akan diciptakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mudah-mudahan nanti ketika kita meninggal dunia kita bisa berjumpa dengan Nabi. Amin ya Rabbal. Bu, pengen ketemu Nabi sekarang apa besok? Bu, insya Allah nanti yang masuk surga duluan ibu-ibu. Amin ya Rabbal. Kata bapak-bapak, kenapa Mumui? Kok bapak-bapak nggak masuk surga duluan? Bukankah dari seorang sosok laki-laki Nabi Muhammad yang membuka pintu surga? Betul. Memang Nabi Muhammad itu buka pintu surga. Cuman nanti ada ibu-ibu yang nyerobot Nabi Muhammad. Kaget Nabi Muhammad. Nih ibu-ibu siapa? Maka ini ibu-ibu jawab, ya Rasulullah, saya ini dulu adalah seorang janda. Anak saya banyak. Saya didik ini anak-anak yang yatim dari kecil sampai gede menjadi anak yang soleh. Maka Allah persilahkan 3 poin Mumi sampaikan. Mohon maaf kalau Mumi nunjuk-nunjuk nomor jangan difoto, diupload. Sekarang ini banyak orang yang menggunakan memanfaatkan keadaan. Pernah Mumi lagi ceramah, lagi nunjuk-nunjuk nomor, lagi nunjuk-nunjuk dari ada yang foto. Mumi saja mendukung nomor ini. Blok. Ya, mohon maaf. Siapapun yang mau jadi bupati, siapapun mau jadi gubernur, masyarakat tetap akur, oke? Setuju? Bu, beda pilihan silahkan, tapi tetap sama tetangga jangan ribut. Setuju? Baik-baiklah sama tetangga. Ibu-ibu jangan ribut sama tetangga. Jangan gara-gara beda pilihan ribut, malu. Kadang-kadang kita cuma dirugikan doang. Betul. Maaf Bu, maaf. Ibu-ibu kalau ribut sama tetangga gara-gara beda pilihan Sebab kenapa? Kalau ibu sakit, kalau ibu meninggal duluan, yang datang bukan gubernur, yang datang bukan bupati, yang datang ibu-ibu tetangganya. Betul. Jadi tolong. Walaupun di sini ada calon, udah. Beliau mah datang di sini sebagai mustasar PBNU, bukan calon. Betul.
Masya Allah, cukup kita doakan siapapun yang jadi bupati, yang jadi gubernur, mudah-mudahan jadi amanah. Amin ya robbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lanjut. Kata Nabi dalam kitab Tangkihul Qaul, la yara wajhi salah satu angfusin. Nanti di akhirat ada 3 golongan orang-orang yang gak bisa melihat wajahku. Ibu-ibu, mudah-mudahan di akhirat kita bisa ketemu sama Nabi Muhammad, amin. Bisa memandang wajah indah Nabi Muhammad, amin. Sebab Nabi Muhammad wajah paling terindah di alam muka bumi ini. Ya bu, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Nabi Muhammad itu cahaya dari di atas cahaya. Bu, kalau bahasa Arabnya matahari kan syamsu, kalau bahasa Arabnya bulan itu qamar. Tapi Nabi Muhammad nggak disebut qamar, tapi Nabi Muhammad disebutnya badrun. Bahwasannya wajah Nabi Muhammad indah melebihi daripada rembulan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Siapa mereka? 3 golongan orang yang nggak bisa ngelihat wajah Nabi. Yang pertama, mereka yang mulutnya pelit baca sholat. Kata ulama, nanti di akhirat tanda-tanda orang yang nggak pernah baca sholawat, lidahnya warnanya hitam. Dan tanda-tanda orang yang rajin baca sholawat, lidahnya warnanya putih. Ya bu, istiqomahin baca sholat. Kalau disebut nama Nabi Muhammad, jangan diem aja, ojo meneng wae. Ya bu, begitu disebutkan nama Nabi Muhammad, sholawat sallallahu alaihi, ojo meneng wae. Ya bu, sholawat bu, sering ibu-ibu sholawat. Yang harus rajin baca sholawat sebetulnya ibu-ibu. Kenapa mumui ibu-ibu yang harus rajin baca sholawat? Sebagai ucapan terima kasih sama Nabi Muhammad. Iya. Kenapa? Karena dulu Pak Lurah, perempuan dulu sebelum lahirnya Nabi Muhammad, perempuan itu nggak ada harga dirinya. Perempuan sebelum lahirnya Nabi Muhammad terhina dan dihina. Kalau ada anak lahir perempuan, itu aib bagi orang tua. Bahkan lebih parahnya zaman dulu, ini parahnya zaman dulu, kalau ada perempuan cantik, ya, itu perempuan cantik, bapak ibu, digilir oleh para bangsawan-bangsawan, pejabat-pejabat. Bu, dulu kalau ada perempuan cantik, ini diambil, digilir, dimulai dari RT, kadus, lurah, camat, terus sampai ke atas digilir. Ini contoh ini dalam riwayat kan gitu. Kalau ada perempuan cantik nih, pejabat-pejabat Arab ngambil satu-satu. Habis dari rumah RT pindah ke kadus, dari kadus lurah, geser terus geser. Ini perempuan cantik digilir. Maaf. Setelah ini perempuan hamil, dilihat anaknya miripnya mirip siapa? Kan udah digilir. Pas dilihat mukanya mirip Pak Jainal, ya Allah. Maaf. Ya, ini contoh. Kalau enggak yang kedua, kalau ini bayi lahir, mukanya nggak mirip siapa-siapa. Begitu lahir anaknya udah bisa ngerangkak, ngerangkak nih anak, dibarisin nih yang tadi habis kegilir, dibarisin mulai dari ini. Nah, anaknya ngerangkaknya kemana? Dilihat, ternyata ngerangkaknya ke Pak Jainal lagi. Waduh. Allahumma sholli ala Muhammad.
Makanya ibu-ibu harus bersyukur jadi wanita-wanita yang sudah dimuliakan Allah, dan ibu harus memuliakan diri ibu sendiri, insya. Makanya ibu-ibu pasti insya Allah sudah banyak kebaikan-kebaikan. Bahkan ibu-ibu sudah disebutin sama Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, bahwasannya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu, yang insya Allah ibu memberikan ridho kepada anaknya. Makanya lagunya, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan. Insya Allah sampai sore. Allahumma sholli ala Muhammad. Perbanyak baca sholawat ibu-ibu, ya bu ya. Ibu kalau bisa habis sholat baca sholawatnya 33 kali. Dan mau kasih PR buat ibu-ibu, ya siapapun, mau bapak-bapak mau ibu-ibu, kalau bisa nih Pak Haji Ja'far Shadiq, banyakin sholawat Pak. Sebab yang bisa menentukan kita jadi atau tidaknya Allah, bukan masyarakat. Siapapun yang ingin meruntuhkan kita, sekalipun seluruh dunia ingin meruntuhkan kita, tapi kalau Allah katakan tidak, insya Allah kita akan tetap menang di hadapan Allah Subhanahu. Tapi siapapun yang ngedukung kita, sekalipun seluruh dunia ngedukung kita, tapi kalau kata Allah tidak, nggak bakal jadi Pak, bener. Maka semuanya hanya bisa pasrahkan kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Belum lama ini ada yang datang ke Mumuy, Ustadz, mau nggak Ustadz saya ajakin kampanye? Mumuy jawab, no, tidak. Saya adalah miliknya istri dan jamaah, bukan milik siapapun. Cukup milik istri, orang tua, dan jamaah. Terus WA lagi, Ustadz kasih dong doa buat supaya nanti saya bisa jadi dewan, jadi bupati. Ya, Mumuy bilang kalau pengen jadi dewan, jadi bupati, cukup engkau bapak ibu minta ridho orang tua. Ridho orang, kalau orang tuanya sudah meninggal bagaimana? Ziarahi. Insya Allah kalau kata orang tua ridho, maka nanti ridho. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Bu, kasih PR sholawat 1000 kali. Siap? Siap? Insya. Sholawatnya yang seperti apa? Sholawatnya jangan yang panjang-panjang, cukup yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, terus sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bu ya, sebab kalau dipasih panjang-panjang nanti ibu nggak ngerti, nggak paham, lupa. Ya bu, sholawatnya pilih yang pendek apa yang panjang? Ibu senang yang panjang apa yang pendek sih? Hah? Bu, senang yang panjang apa pendek sih bu? Panjang. Berarti enggak nantinya. Sholawat bu, sholawat. Insya Allah. 1 sholawat. Ya. Yang kedua, orang yang nggak bisa ngelihat wajahnya Nabi Muhammad, mereka yang meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Hati-hati, maulid tiap tahun, tapi tingkah laku kita nggak sesuai dengan sunnahnya Nabi. Mohon maaf, nauzubillahi min dalik. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ngikutin dari mulai yang terkecil sampai yang terbesar, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Sebab ucapan Nabi, tingkah laku Nabi itu menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo Pak, jalani yang menjadi sunnah-sunnahnya Nabi.
ikuti yang menjadi sunnah-sunnahnya Nabi. Insya Allah mudah-mudahan berkah dunia akhirat, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal. Orang yang hidupnya ngikutin Nabi Muhammad, hidupnya pasti selamat, amin amin. Jangan jauhi Nabi Muhammad, deketin Nabi Muhammad. Kalau kita deket sama tukang minyak wangi, insya Allah walaupun nggak beli minyak wangi, dapat wanginya, amin. Kalau kita dekat sama Nabi Muhammad, walaupun kita ini bukan ahli ibadah, ahli sholat seperti Nabi Muhammad, setidaknya mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita karena memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, syafaat Nabi Muhammad berkah buat kita. Nanti di akhirat kita ini dapat surganya Allah, ampunannya Allah lewat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu kasih syafaat buat kita. Kata Nabi disebutkan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku akan kuberikan kepada umatku pelaku-pelaku dosa besar. Jadi yang banyak dosanya, yang gede-gede dosanya, kita nih walaupun kecil-kecil badannya, dosanya mah sama. Termasuk yang ceramah, jangan ngelihat kecilnya, soal dosa sama. Betul. Angkat tangan yang nggak punya dosa, coba. Nggak ada yang berani, betul. Bu, diceritakan dulu ya, dulu ada orang yang mau berangkat haji jalan kaki. Di tengah-tengah rombongan mau berangkat haji ini ada bapak, ada anak. Si bapaknya ini meninggal, anaknya kaget. Bukan kaget karena bapaknya meninggal, kaget kalau ini bapaknya setelah meninggal wajahnya berubah menjadi babi. Kaget anaknya, ya Allah, apa yang sudah diperbuat oleh ayahku sehingga engkau laknat ayahku, berubah wajahnya menjadi babi. Karena ini anak malu ngelihat bapaknya berubah jadi babi, akhirnya ini anak urusin bapaknya sendiri. Dia mandiin sendiri, dia kapanin sendiri, dia sholatin sendiri, dia kubur sendiri. Setelah itu malamnya dia mimpi ketemu bapaknya lagi. Begitu mimpi ketemu bapaknya, dilihat di sebelah bapaknya lagi ada yang ngusapin wajah bapaknya, berwajah bersih, berwajah bersinar, wajahnya indah. Ditanya oleh ini anaknya, wahai Tuan, Tuan ini siapa mengusap wajah bapakku sehingga bapakku berubah wajahnya menjadi ganteng, menjadi bersih putih? Apa kata ini Tuan? Wahai anak, aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya ini ngomong, nak, dulu semasa aku hidup, aku ini melakukan maksiat besar, memakan yang riba, minjemin tetangga 1 juta harus dibalikin 1,5 juta. Jadi siap-siap kalau ada orang yang minjemin tetangga saudaranya, minjemin 1 juta suruh dibalikin 1,5 juta, siap-siap kamu jadi babi. Nauzubillahimin, nauzubillahimin. Lalu kenapa wajah bapak kok didekati sama Nabi Muhammad, diusap sama Nabi Muhammad? Karena si bapak ini ngomong, aku mendapatkan syafaat Nabi karena aku istiqomah membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap siang dan malamnya. Alhamdulillah. Yuk, jangan cuma salawat, ikutin sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, ambil singkat. Insya Allah mau nggak lewat dari jam 12, sebab jam 12 waktunya anak kecil tidur siang. Minta doanya supaya sehat, panjang umur, amin ya robbal. Alhamdulillah ya Pak Lurah, 2 bulan mau berturut-turut maulid Nabi keliling-keliling sama istri berdua. Makanya ini istri nggak pernah mau colek-colek nih, udah 2 bulan ya. Insya Allah minta doanya supaya sehat, panjang umur, amin ya robbal. Yang paling penting doain supaya cepat gede. Ya, insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah,
Yang ketiga, orang yang nggak bisa ngelihat wajah Nabi Muhammad adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nauzubillahimin. Hei kalian anak-anak muda yang belum pada nikah, muliakan orang tua, bahagiakan orang tua dulu. Jangan buru-buru mikirin jodoh. Kalau udah nikah mah repot mau bagian orang tua. Tanyain sama Pak Lurah, Pak Maman semuanya, bapak-bapak yang ada di depan ini. Kalau udah nikah mah susah. Belum lagi istrinya cemberut-cemberut kalau ngelihat suaminya ngasih duit ke orang tuanya. Nauzubillahimin. Kalau mumi mah alhamdulillah istri mui ngedukung, dan sekarang mui di Lampung sama orang tua, karena itu pun karena memang anjuran istri mui. Tapi alhamdulillah mui udah ngomong sama orang tua, Pak Mak, mui pengen mandiri sama istri berdua, jadi mui mau bikin rumah. Alhamdulillah itu rumah mui bikin atas nama istri mui. Alhamdulillah, karena salah satu suami yang baik adalah suami yang selalu membahagiakan istrinya. Amin ya robbal. Bapak-bapak, kalau bapak pengen rezekinya seperti rezeki raja, maka ratukan istri bapak. Insya sebetulnya tidak ada istri yang jelek, ya, tidak ada istri yang mukanya jelek, nggak ada. Setiap perempuan itu wajahnya cantik, tapi tergantung biayanya. Betul ibu-ibu? Oh, kan setuju ibu-ibu. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu, bu, dukung suaminya supaya berbakti kepada orang tua. Insya. Kalau ada istri yang nggak mendukung suaminya untuk berbakti kepada kedua orang tua tanpa alasan, mumi bisa pastikan nanti ibu-ibu punya anak lebih durhaka. Mampus gue. Bu, kami nih para suami, walaupun kecil begini suami bu. Alhamdulillah ya bu, mau nikah tahun 2022. Jadi waktu mau nikah duduk di pelaminan Pak Haji Sodek, ya alhamdulillah waktu mau nikah ada anak kecil nangis. Pak Haji nangis kenapa? Ada anak kecil ngomong sama emaknya, mama pengen nikah kayak Ustadz Mumuy gitu. Jadi Mui dikira kawannya. Ya memang udah biasa Mui disebut anak kecil. Kemarin Mui pengajian di Lahat, ya kebetulan pengajian yang undangnya istri PJ Bupati Lahat, Pak siapa namanya, Pak Farid kalau nggak salah, ya itu istrinya yang ngundang. Begitu pengajian tablik akbar, jamaahnya ibu-ibu semua. Disitulah Mui merasa paling terganteng di dunia. Karena yang hadir ibu-ibu semua, Mui laki sendirian, Mui diem aja. Datang istrinya Kabak Kesra. Begitu datang istrinya Kabak Kesra, dicubit pipi Mui, imut amat. Mui cuman diem aja, nggak marah. Akhirnya Mui ceramah. Begitu Mui ceramah, istrinya Kabak Kesra nyamperin lagi, Ustadz minta maaf. Kalau saya nggak sopan, saya kira Ustadz anaknya Ibu RT. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, Masya Allah. Ibu, bapak, jamaah yang dimuliakan Allah. Bu, kami ini para suami berpikir keras bagaimana caranya membahagiakan orang tua, membahagiakan Ibu pernah ngeliat nggak kalau suami duduk jam 12 malam di teras rumah sambil ngopi sambil ngerokok, nyedotnya dalam banget. Ketahui loh bu, pak, saat itulah dunia sedang tidak baik-baik saja. Kadang-kadang suami kalau punya beban nggak mau diceritakan, yang penting keluarganya bahagia. Betul. Maka ibu-ibu insya Allah mudah-mudahan bahagiakan suaminya, amin ya rabbal. Tapi bapak-bapak juga jangan lupa pak, bahagiakan istrinya insya. Pusing Ustad, kadang-kadang istri saya udah saya bahagiain, pengennya mintanya duit. Ibu-ibu pernah nggak bu, si bu tanya sama suami, pak hari ini bapak bahagia nggak sih, pernah nggak bu? Oi pak pernah nggak pak ditanya sama istrinya, pak hari ini bahagia nggak sih pak? Jawab yang kompak. Pernah nggak? Dengar bu, dengar. Ya Allah, ya bu,
mohon maaf bapak-bapak, kalau istri bapak minta duit terus kasih pak, kerja yang benar, cari rezeki yang halal, kasih. Ustadz minta sertifikat tanah, kasih. Sertifikat rumah, kasih. Nanti kalau kita mati Pak Lurah, ditanya oleh Allah, hei Pak Zainal, mana hartamu? Tanya istri saya, lolos kita. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, beranak tawar, lebih cepat lebih bagus, perut kita udah lapar. Burung gagak, burung pipit, burung jalak, burung perpati, itulah nama-nama burung. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.